warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak tradisi pola penganggaran APBD dan perencanaan OPBD Trenggalek yang beranggotakan pertama Asna Nashwa NIM 013, Wijatisel Sanada NIM 042, dan saya sendiri Susi Wijayanti NIM 083, dan Siti Suryani NIM 101. Kepada Afna Nashwa, silakan untuk dilanjutkan. Hasil pengamatan dari dampak pola penganggaran APBD, yaitu perencanaan pembangunan di Kabupaten Trenggalek seringkali jadi sorotan DPRD. Kualitas perencanaan pembangunan pada masing-masing OPD yang tak lepas dari pola penganggaran APBD. Kemudian yang dilakukan tim anggaran pemerintahan daerah atau TAPD. Hingga saat ini pola penganggaran pada APBD induk maupun APBD perubahan sistemnya sama, yaitu TAPD memberikan nominal plafon anggaran ke OPD, kemudian OPD baru breakdown dampaknya. Beberapa kegiatan prioritas tidak bisa dianggarkan karena kegiatan yang dinilai tidak prioritas justru bisa dianggarkan karena plafon anggaran pada OPD tersebut besar. Yaitu penganggaran APBD dengan sistem ini dimungkinkan agar TAPD lebih mudah. Selanjutnya, untuk memastikan skala prioritas, apakah kegiatan yang direncanakan itu layak atau tidak, tinggal menunggu hasil pembahasan dengan Badan Anggaran atau Banggar, yaitu DPRD Trenggalek. Pemberian plafon anggaran pada masing-masing OPD itu bukan berarti mencukupi atau dilembar ke OPD agar di breakdown sesuai kebutuhan prioritas. Jika masih ada kegiatan prioritas yang belum teranggarkan, maka nanti akan lebih lanjut di tingkat Banggar bersama TAPD. Hasil pengamatan dari Wakil Rakyat Trenggalek meminta tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Kabupaten Trenggalek mengubah sistem manajemen perencanaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dari permintaan perubahan dimaksud setelah adanya banyak temuan serta ironisnya tentang tidak seimbangnya sisa, lebih membiayai anggaran dan kondisi terkini di lapangan tentang infrastruktur. Terutama pada temuan terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2021. Berdasarkan laporan SILPA pada tahun 2021 terhitung sangat besar. Hal itu menjadi temuan BPK karena tidak seimbang dengan kondisi kebutuhan masyarakat di lapangan. Yang jadi sisa lebih anggaran yang besar, namun kondisi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur banyak yang sudah tidak layak pakai. Sedangkan hasil dari evaluasi tersebut, Komisi meminta anggaran TAPD mengubah skema tentang sistem manajemen perencanaan dan penganggaran. Skema yang harus dilaksanakan tentang perencanaan dengan penganggaran berdasarkan kebutuhan OPD, bukan atas dasar keinginan dari TAPD. Teori dari hasil pengamatan penganggaran APBD. Yang pertama, perencanaan keuangan desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM desa dan RKP desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun
Sedangkan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa, yaitu pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. B. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa, yaitu disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya atau RAB yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Yang kedua, proses penganggaran atau APBD Desa. Setelah RKP Desa ditetapkan, maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB Desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Saran dan masukan. Dari hasil pengamatan dan pencermatan Komisi 4 DPRD Trenggalek terhadap kualitas perencanaan pembangunan desa, masing-masing OPD tak lepas dari pola penganggaran APBD yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Menanggapi hal ini, maka kita perlu memastikan skala prioritas apakah kegiatan yang direncanakan itu layak, dianggarkan atau tidak, perlu penambahan anggaran atau tidak, tinggal menunggu hasil pembahasan dengan Badan Anggaran atau Banggar DPRD Trenggalek, agar tidak mengakibatkan sisa lebih pembiayaan atau silpa dan perencanaan yang menjadi ratusan miliar rupiah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.